Selamat siang Mbak Nainda dan Mas Hanung. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Oke. Sebelum kita mengawali pertemuan hari ini, yuk kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Mbak Nainda. Oke. Yuk. Bila kita bersama dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Kami berkumpul dalam iman-Mu yang kudus. Masukilah hati kami, tuntunlah kemana kami harus berjalan. Tunjukkanlah bagaimana kami dapat mencapai tujuan. Biarkanlah dalam tawa canda persaudaraan kami merasakan kehangatan cinta-Mu. Di bentangan panorama alam kami takjub mengagumi keindahan dan keagungan. Dalam perjumpaan budaya kami menghargai keragaman dan keluhuran karya ciptaan-Mu. Tuntunlah ziarah hidup segala insan menuju peradaban kasih. Rangkullah semesta alam dalam pelukan Bapa yang satu dan sama. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Nainda. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar dengan tema proyek hari ini adalah kearifan lokal ya. Kemudian tujuan yang akan kita dapatkan hari ini adalah pertama, dengan kritis mampu menganalisis perbedaan karakteristik penggunaan busana Jawa Gagrak Yogyakarta, putra dan putri dengan disiplin, teliti, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, mengkritisi penggunaan busana Jawa Gagrak Yogyakarta dengan disiplin, teliti, dan tanggung jawab. Yang ketiga, mempraktikkan penggunaan busana Jawa Gagrak Yogyakarta dengan disiplin, teliti, dan tanggung jawab. Oke. Namun sebelumnya Ibu akan membagikan beberapa pertanyaan di sini ya. Silahkan untuk diisi ya. Jadi yang pertama itu, menurutmu apa itu kearifan lokal? Yang kedua, berasal dari daerah manakah kearifan lokal tersebut? Tiga, menurutmu apa saja keragaman budaya dan tradisi yang ada di daerah Yogyakarta? Keempat, apa saja bentuk kearifan lokal di sekolah Anda yang kalian ketahui? Silahkan untuk dicatat di buku kalian ya. Oke, apakah sudah selesai dalam mengerjakannya tadi? Sudah. Oke, sekarang coba dijawab. Nomor 1, Mbak Nainda. Menurutmu apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan beragam hal khas yang hanya dimiliki oleh daerah tersebut berkaitan dengan tradisional, nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal. Bisa berupa tradisi, pepatah, dan semboyan hidup, pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Oke, jawaban yang bagus. Sekarang yang nomor 2. Berasal dari daerah mana kearifan lokal tersebut, Mas Hanung? Langsung jawab. Kalau dari daerah mana kearifan lokal tersebut? Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Oke, bagus. Sekarang yang nomor 3 ini. Menurutmu apa saja keragaman budaya dan tradisi yang ada di daerah Yogyakarta? Mbak Nainda. Wayang kulit, Wayang kulit, apa meneh? tenun, Batik. terus ada sekaten, Iya, sekaten, apa meneh? Upacara tebak, Upacara grebek. tari klasik Jawa. Tari klasik Jawa. Ada yang suka menari? Mbak Nainda? Enggak ya, oke. Sekarang yang nomor 4, bentuk kearifan lokal di sekolah kita. Apa aja yang kalian ketahui? musyawarah, Ya, musyawarah apa lagi? Jadwal weekend dan berjalan. Oh ya, terus? seragam batik, Ya, seragam batik. Kamis itu ya. Pelajaran bahasa daerah. Oke, pelajaran bahasa daerah, bahasa Jawa ya. Terus? perlombaan 17 Agustus. Perlombaan 17 Agustus. Apa lagi? Permainan tradisional. Ada permainan tradisional. Busana Jawa Kamis Pahing. Iya, betul. Busana Jawa Kamis Pahing itu pakai gagrak Jawa ya. Nah,
Itu yang akan kita pelajari untuk tema kearifan lokal ini tentang busana Jawa, Kamis Pahing yang di sekolah kita juga selalu dipakai ya pas Kamis Pahing itu ya. Oke, baiklah kita akan menyaksikan sebuah tayangan tentang kearifan lokal. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran. Pada video kali ini akan membahas tentang kearifan lokal. Sebenarnya apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal dibagi menjadi dua kata, yaitu lokal yang artinya lokal setempat dan wisdom yang artinya kearifan. Dan lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan dari setempat masyarakat lokal yang bersifat bijaksana untuk kearifan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam di tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang bervariasi antar generasi. Kearifan lokal juga dapat berbentuk lisan dan tulisan. Karakteristik kearifan lokal yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari mengenai etika dan nilai moral. Yang kedua, memadatkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Yang ketiga, berasal dari anggota-anggota masyarakat atau bisa disebut dengan sesepuh. Bentuk kearifan lokal di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu berwujud nyata atau tangible dan tidak berwujud nyata atau intangible. Bentuk berwujud nyata atau tangible meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama tekstual, yaitu mengenai tata cara dan aturan yang dituangkan dalam bentuk kata-kata tertulis. Contohnya kitab tradisional dari Jawa yaitu Kumur dan naskah pada lembaran dan lembar. Yang kedua, benda cagar budaya tradisional berupa karya seni, contohnya patung Borobudur, senjata tradisional dari Aceh, alat musik angklung, dan tekstil. Yang ketiga, bangunan ke arsitektur. Hal ini dapat terlihat dari bentuk, ornamen, tata letak, dan interior. Contohnya rumah pendopo dari Jawa dan rumah gadang dari Minangkabau. Bentuk tidak berwujud nyata atau intangible, yaitu petuah yang disampaikan secara verbal dari satu suara berupa nyanyian pantun dan cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Contohnya petuah dari masyarakat Jawa Tengah yaitu orang-orang atau pelakon. Fungsi kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, kedua sebagai pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, keempat sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan tantangan. Yang kelima adalah makna sosial, misalnya upacara kerabat serta upacara laut pertanian. Yang keenam bermakna etika dan moral yang berwujud dalam upacara ngamen dan penunjukan waktu. Yang ketujuh bermakna politik, misalnya dalam upacara kampung Melayu. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Nah, sekilas tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mencari informasi ya dari berbagai sumber. Bisa dengan membaca artikel di internet, juga bisa dengan membaca buku paket, atau bisa mencari atau melihat di YouTube ya tentang 3 pertanyaan yang ada di layar ini. Silahkan untuk mencarinya. Baiklah anak-anak, karena waktu juga mau habis ini ya, secara cepat saja ya jawabnya ya. Yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama Mas Hanung atau Mbak Nainda yang mau jawab? Pertanyaan yang pertama, apakah setiap Kamis Pahing kamu menggunakan busana Jawa?
Ya, di sekolah sudah ditentukan bahwa Kamis Pahing semua baik siswa, guru dan karyawan itu memakai busana Jawa. Oke. Yang kedua, mengapa masyarakatnya Yogyakarta itu memakai pakaian adat Jawa setiap hari Kamis Pahing? Ayo, karena apa, Mbak? Karena untuk memperingati Kamis Pahing itu sebagai hari atau waktu berdirinya Keraton Yogyakarta yang semenjak perpindahannya dari Pasanggerahan Ambar ke Karawang menuju lokasi Keraton Yogyakarta. Iya, betul sekali. Mas Hanung mau menambahkan? Oke. Menambahkan untuk nguri-nguri atau pertanian budaya Jawa. Iya, untuk nguri-nguri kebudayaan Jogja. Bagus sekali jawabannya. Yang terakhir, bagaimana pendapatmu mengenai busana Jawa yang dikenakan teman kalian di sekolahan? Apakah penggunaan busana Jawa juga apakah sudah tepat sesuai dengan penggunaannya di Yogyakarta? Mas Hanung? Menurut saya pemakaian busana Jawa pada Yogyakarta sekolah ini masih banyak siswa yang salah-salah. Oke. Salah. Oke, banyak yang salah. Contohnya apa kesalahannya? Saya itu kayak memakai batik awisan atau batik Oh, batik awisan nggak boleh tapi pakai itu. Terus? Model belangkonya, Model belangkonnya nggak sesuai. Apa meneh? Iya, model kebayanya. Apa meneh? model kerisnya, Model keris. Terus? Oh, wiru ya, betul. Apa lana? Apalagi? Mungkin masih banyak lagi ya yang mungkin kalian belum tahu ya. Nah, pada minggu depan nanti kita akan bersama narasumber mengupas lebih banyak tentang busana Jawa ya. Aturannya kebiasaan bener ya. Nanti kita akan belajar bersama dengan Pak Ikhwan. Oke, karena waktu sudah habis ya. Hari ini kita tutup dulu materi hari ini dan kita sambung lagi minggu depan ya bersama narasumber. Oke, siapa yang memimpin doa hari ini ya? Mas Hanung. Oke, yuk kita berdoa. kita bersama dalam doa. Ya Bapak, kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya serta bahasa yang Engkau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Kami bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang menjaga tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memasukkannya. Semua ini kami tunjukkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Lajengipun nek wingi jenengan wis identifikasi perangan-perangan busana saking inggil dumugi ngandhap saiki njajal. Panjenengan sinau niru jarik kaliyan ngadhom jarik. Kula tak pirsa saya akan bertanya. Jenengan sing kemis Pahing ngagem jarik. Sing kemis Pahing ngagem jarik ora nganggo roh. Sinten? Kula Tunggal. Tunggal. Saya ngagem rok sinten? Kula. Amat dikasih kata terus niki dengan sinau carane niru jarik. Kemis Pahing sesuk jenengan jajaran di jarik sedaya nggih. Nggih. Yo. Sampai betul jarik? Betul? Oke, yuk saiki sing betul sinten? Kula tasih gadah. Betul. Boleh. Sanesipun. Ini
Apalagi kenapa yang Solo nek jenengan golek nang kampus, kalau Anda cari di kampus artinya sendiri dewe. Yang Solo artinya suara. Assalamualaikum. Nah, kula sampun gadah kalih gambar. Aku duwe rong gambar iki. Ingkang Ayujan kalian Solo. Sing ketok sik, sekarang yang kelihatan dulu. Bedane jarak yo jarak Solo iki piye to saja. Tapi ini kan beri. Oke, yuk sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di tempat mulai. Cukup. Oke. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat nggih? Sehat. Oke, sudah sarapan tadi? Sudah. Oke. Pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis busana gaya Yogyakarta. Oke, kita ulangi dari awal. Kalau yang laki-laki, atasnya kemarin menggunakan apa? Bajunya? Kalau yang perempuan? Kebaya. Oke, terus kalau yang laki-laki menggunakan kontong, perempuan stagen. Terus yang bawah menggunakan jarik. Masih ingat bedanya jarik Jogja dan Solo? Kalau ini jarik apa? Jogja. Bedanya dengan yang Solo? Warna dasarnya yang Jogja, yang Solo coklat atau kuning. Oke, sekarang semuanya bawa jarik. Ada yang tidak bawa? Yuk, si. Satu kelompok nanti 2 jarik ya. Ini terus ini satu lagi. Ada lagi yang belum ada jariknya? 1. Oke. Yuk, sekarang kita akan mencoba mewiru jarik gaya Yogyakarta. Setelah kita kemarin mengidentifikasi jenis-jenis busana Jawa Yogyakarta. Yuk, bagi yang tempatnya masih sempit sekarang cari tempat sendiri masing-masing, tidak apa-apa, sambil lesehan di bawah silakan, duduk di atas juga tidak apa-apa. Tapi sambil memperhatikan ya. Oke, sekarang bagi yang laki-laki, yuk perhatikan jariknya masing-masing. Bagi yang laki-laki, yang diwiru adalah yang sebelah kanan. Oke, kanan. Bagi yang perempuan, yang diwiru sebelah kiri. Jadi misal kita gunakan seperti ini, yang laki-laki di sebelah kanan, yang laki-laki sebelah kiri. Oke. Yuk sekarang bagi yang laki-laki, sing lanang sik. Yang laki-laki kita ambil jariknya sebesar 3 jari, seluas 3 jari. Kanan. Bagi yang laki-laki kita ambil seluas 3 jari. Yang perempuan diambil seluas 2 jari. Nah, yang laki-laki, baik laki-laki atau perempuan, jika wirunya gaya Yogyakarta, itu kita masuk ke dalam dulu, ditekuk ke dalam. Jadi ketika ini dibuka, nekuknya ke dalam dulu, terus baru keluar. Nah, caranya biar ini nekuk, tidak perlu disetrika, ada caranya. Nah, caranya seperti ini. Bagian atas dan bawah kita ukur sama rata dulu. Ketika sudah sama,
Nah, ini kita jadikan satu menggunakan tangan seperti ini. Jadi kita bermain dengan jari, telunjuk dengan jempol untuk narik, dan seterusnya ini untuk narik. Nah, kemudian nanti akan bertemu di tengah. Kemudian diremet. Nah, ini tanpa menggunakan setrika, ini akan lurus seperti ini. Yang kedua juga sama. Potong dulu Mbak, potong sih. Ininya berapa? 5. Birunya 5 ya, 5 masing-masing 5. Video ini pirang menit Mbak? Video ini pirang menit? Sawi telu ya ora apa-apa kita juga. Kencang ya weteng. Cut Mbak Maria. Cut. Nah, berikutnya sekarang bagi yang perempuan. Nah, kalau tadi bagi yang laki-laki wirunya berada di sebelah kanan, sekarang yang perempuan wirunya yang di sebelah kiri ya. Nah, kalau yang laki-laki tadi wirunya jatuh di tengah seperti ini. Nah, kalau yang perempuan nanti jatuhnya agak di sebelah kanan ya. Jadi bukan di tengah-tengah tapi berada di agak sebelah kanan. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Yang sebelah kanan atas, oke? Sebelah kanan atas ini nanti dipindah di tangan kiri. Sebelah kanan atas dipindah di tangan kiri melalui belakang badan. Nah, yang kanan bawah nanti di tangan kanan. Jadi nanti posisinya seperti ini. Bisa? Terus ini nanti diikat. Nah, ketika ini sudah diikatkan di perut, jarik yang sebelah kiri, jarik yang sebelah kiri nanti ini diputarkan ke kanan. Ini diputarkan ke kanan, berarti melalui depan badan. Kemudian kakinya disempitkan ya, jangan dilebarkan, tapi kakinya disempitkan. Karena kalau melebar nanti jariknya jadi jarik laki-laki. Nah, ketika sudah seperti ini putarkan saja. Nah, misal wirunya tidak sampai, kan harusnya wirunya ada di sebelah kanan. Loh, kalau ini tidak sampai, caranya adalah ikatannya ini digeserkan ke kanan. Nah, kita coba sekali lagi. Kita putarkan lagi melalui depan. Nah, maka ini akan sampai di sebelah. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita pakai stagenya. Nah, kalau yang laki-laki tadi mutarnya ke kiri,
Yang perempuan arah sebaliknya. Katanya ke kanan. Oke, ini jaringnya dinaikkan semua ya. Jaringnya semua dinaikkan karena ini berfungsi untuk ngancing biar tidak melotrok atau turun. Nih. Nah, kalau yang laki-laki tadi harus satu tumpuk, ikatan lontongnya satu tumpuk. Kalau stagen bagi yang perempuan bisa bertumpuk-tumpuk mengikuti bentuk badannya. Ini bisa. Nah, seperti ini. Dan seterusnya ini nanti diikatkan dengan peniti atau jarum pentul. Penggunaan jarik gaya Yogyakarta. Yang pertama ini dipaskan pada bagian tengah, lalu dikubetkan seperti ini. Nah, oke, tutupan, pasrah, pas, oke. Terus lalu menggunakan lontrong. Nah, lontrongnya tadi kan jaraknya menutup dari sebelah kanan, ya toh. Nah, jadi lontongnya dari sebelah kiri. Nah, sampai suhu apa? Nah, jadi seperti ini cara menggunakan jari Yogyakarta, gitu Pak. Ya. Oke, itu tadi bagaimana cara mewiru jarik gaya Yogyakarta dan bagaimana cara menggunakannya. Tadi jenengan sudah mencoba dari awal, dari mewiru sampai menggunakan jarik bagi yang laki-laki ataupun yang perempuan. Setelah kita belajar mewiru jarik, kemudian memakainya bersama teman-teman, kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari tema busana Jawa? Apa yang mau jawab? Oke, Mbak Nainda. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita diharapkan untuk memakai busana adat Gagrag Yogyakarta sesuai dengan peraturan wali kota dengan memperhatikan motif, model, dan aksesorisnya sehingga cocok digunakan pada saat Kamis Pahing dan disarankan untuk memakai busana adat Gagrag Yogyakarta atas kesadaran diri sendiri bukan karena adanya peraturan di sana. Oke, jawaban yang bagus sekali. Baik, untuk penutupnya ya, Ibu akan membagikan refleksi ya. Silakan kalian untuk mengisinya. Ya. Oke. Silakan ditulis di lembar tersebut. Sudah selesai ya menulis refleksinya. Oke, Ibu minta. Terima kasih ya. Baik, karena waktu kita sudah habis ya. Pertemuan hari ini kita tutup dengan berdoa. Siapa yang hari ini mau memimpin doa? Oke, Mbak Nainda, yuk. Bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Kami bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya. Semua ini kami tunjukkan kepadamu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih Mbak Naindas. Ibu hanya berpesan hati-hati nanti di jalan ya. Oke, terima kasih.